لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله على ما في الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarakat muslimin jamaah salat kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesudah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita dan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfi wa afiyah ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita suri tauladan bagi kita, orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Masyarakat muslimin jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan bukan hanya dunia tapi juga di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang bertakwa kepada Allah dari dunia maupun akhirat. Dan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin yang masalah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini saudara-saudara kita dan mereka melaksanakan ibadah haji mendapatkan panggilan dan kemuliaan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena balasan orang yang melaksanakan ibadah haji yang mabrur adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha kaum muslimin menunaikan salah satu rukun daripada rukun Islam, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Karena balasan yang luar biasa. Maka antusias daripada umat Islam, umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk berbangga-bangga, bukan hanya untuk mendapatkan gelar haji, akan tetapi janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan kemuliaan tersebut, mampu melaksanakan ibadah haji, ziarah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji atau yang akan melaksanakan ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala jadikan haji mereka haji mabrur, haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga mereka pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mendapatkan pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang masalah rumah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji merupakan rukun Islam, merupakan gambaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah perjalanan akhirat, perjalanan yang butuh bekal begitu banyak, perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan adalah perjalanan akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai manusia,
Itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita akhirat yang butuh begitu banyak bekal. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu beliau memaknai daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya. Dan kita berapa banyak bekal yang kita bawa untuk perjalanan sangat jauh perjalanan akhirat. Orang ibadah haji berkumpul di Arafah, nanti kita akan berkumpul di padang mahsyar. Kalau ibadah haji berkumpul dengan pakaian sama, nanti kelak di hari kiamat berkumpul di padang mahsyar tanpa pakaian. Akan tetapi pada saat begitu sangat mencekam, menakutkan, tidak akan mampu orang memperhatikan satu sama lainnya. Bahkan pada saat itu sangat takutnya seseorang melihat dirinya sendiri tidak mampu. Maka begitu banyak berkali harus kita bawa agar kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita telah masuk di dalam bulan Dzulhijjah, bulan-bulan yang mana kalau kita beramal itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ayamin amal salih Allah min hadhihi ayam. Qalu la jihad fisabilillah qala wala jihad fisabilillah ila rajul kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji dzalika min syai'in. Kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidaklah hari-hari yang mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hari-hari ini, itu awal daripada 10 Dzulhijjah. Maka sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Tidak juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jihad fisabilillah, amal soleh di hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawanya dan tidak kembali sedikit pun dari sesuatu hal tersebut. Itu harta dan nyawanya dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu agung di hari-hari ini, perbanyak amal soleh. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan perbanyak tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir. Perbanyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir-zikir yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga untuk menghidupkan hari-hari ini dengan puasa. Terutama puasa hari Tarbiyah, dan yang utama adalah hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, yang mana faedahnya mengampuni dosa selama 2 tahun. Tahun yang lalu dan yang akan datang. Dan bagaimana keutamaan yang bertambah untuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga bagaimana kita mengamalkan amalan tersebut yang merupakan bekal untuk kita perjalanan akhirat. Dan juga di hari-hari ini dianjurkan untuk bertakbir. Juga dengan takbir Id atau takbir Ruqayyah di Idul Adha, mulai dari tanggal 9, mulai dari fajar atau subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai akhir yaum tasyrik waktu asar. Bertakbir pada saat-saat ini mungkin pahalanya begitu besar, terlebih lagi setelah selesai sholat di hari-hari tersebut dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Serta setelah sholat yaitu sholat wajib maupun sholat sunnah, bahkan sholat jenazah, keutamaan begitu besar untuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan untuk kita beramal, kesempatan untuk kita menabung dan berbekal amal soleh di perjalanan yang sangat jauh, butuh amal soleh, butuh naungan dari Allah Subhanahu wa taala, butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita butuh syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dari wajib maupun yang sunnah, agar kita selamat kelak di hari kiamat, selamat dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu kemudahan untuk menyebutkan di hari-hari ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu berkorban melaksanakan korbannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu terima amal ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di padang mahsyar kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini asal kalam Allah Subhanahu wa taala juga yang berfirman, wa yaqul al-Qur'an fasamna wa asifun ala Qur'an. Wa qala ta'ala wa ja'ala al-Qur'ana qadra billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu sami'un 'alim. Wa qul hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa liwalidayya wa lil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.